Hai semuanya, kembali lagi bersama kita kelompok 2 Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, agak bising suaranya. Saya selaku moderator atau pemimpin podcast ini. Perkenalkan, saya Teddy Aprianto dengan NIM 202400187 dari Prodi Manajemen C. Di sini tentu saya tidak sendiri. Partner saya sebagai host yaitu Saudari Tias. Bisa perkenalkan diri Anda. Halo guys, nama saya Tias Marcella Nuranika dengan NIM 20024000126 dari kelas manajemen C. Terima kasih Mas Teddy. Oke, itu partner saya buat podcast kali ini. Untuk selanjutnya tentu ada anggota-anggota podcast malam ini. Oke, saya perkenalkan ya terlebih dahulu dari Mbak Nur Zakia, silakan. Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Nur Zakia, NIM 202400446 dari manajemen C. Analogi. Oke, agak malam ini podcast ini agak kayak ketawa ya momennya. Oke, selanjutnya perkenalan buat Mas Rio Saputra, silahkan. Agaknya ini di mana? Di hutan apa di mana nih? Mas Rio. Suaranya. Nggak kedengaran, Mas. Kenalkan, Pak Putra dengan NIM 202400165. Kasih. Oke, suaranya kurang kedengaran, Mas. Nanti bisa lepas handset aja atau gimana gitu. Selanjutnya perkenalan Mbak Siska. Silahkan buat Mbak Siska perkenalan diri. Nama saya Siska Dewi Nurjana dengan NIM 202400252. Oke, introduksi yang selanjutnya yaitu dari Mbak Siti Nur Hadijah. Malam. Silahkan untuk bisa introduksi. Halo, perkenalkan nama aku Siti Nur Hadijah dengan NIM 202400220. Terima kasih. Oke, Mbak Nur Zakia ditemani temannya ya ternyata. Oke, biar nambah-nambah anggota gitu. Gak apa-apa, biar rame aja gitu. Oke, di sini kita sebenarnya ada 8 anggota perkenalan. Oke, saya sebagai host dan hostnya Mbak Tias. Dan teman saya, partner saya yang nggak bisa join yaitu siapa? Mbak Robiatul Adawiyah. Bu Rota udah perkenalan belum? Mbak Kurota kemana? Ada. Hilang dia. Ada kan Mbak Kurota? Keluar, sinyalnya putus-putus. Oh, Mbak Kurota mungkin sinyal. Iya. Apa nih Mbak Nur Zakia kayak doi? Doinya pernah hilang tak? Oke, masuk kita ke materi ya. Di sini kita berbicara soal apa sih? Mau podcast soal apa sih malam ini? Ada yang enggak? Mbak Tias, kita bicara soal apa sih? Mengenai pasar modal. Oh, mengenai pasar modal. Tentu pasar modal banyak ya pengertian dan referensinya, terutama menurut para ahli. Ada nggak sih dari teman-teman semuanya bisa menjelaskan gitu, sedikit penjelasan mengenai tentang capital market atau pasar modal? Silahkan, ada yang mau menjelaskan? Saya mau. Oke, silakan Mbak Siska. Aduh, backgroundnya pink, subhanallah. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lain atau misalnya pemerintah.
dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Selanjutnya, mungkin teman lain bisa menambahkan. Gimana Kos, Mbak Tias? Ada tambahan atau gimana? Aduh, merah merona. Terapa kegincu ya, Bun? Mbak Tias masih di mute. Oke, tadi dari penjelasan Mbak Siska tentang pasar modal tuh di dalamnya itu ada di antaranya ada saham, ada obligasi dan lain-lain. Oke, di sini saya terus ya. Di sini ingin bertanya, apa tuh pengertian saham menurut teman-teman atau rekan-rekan semuanya? Mbak Nur Zakia deh, silahkan penjelasan saham Mbak Nur Zakia. Baik. Tanya dong Mbak Nur Zakia. Ini luar. Kayaknya umurnya terlalu rendah. Oke. Akan menjelaskan tentang saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk perdanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang saham. Oke. Sangat menarik ya. Oke, untuk selanjutnya kan tadi saham. Ada beberapa keuntungan dari investor yang akan membeli saham dari sebuah perusahaan. Boleh nggak sih disebutin dan dijelasin gitu? Ada berapa nih keuntungan yang dapat didapat oleh investor karena telah menanam saham pada sebuah perusahaan? Mas Rio atau Mbak Tias? Saya Mas, saya. Oke. Mas. Ada berapa nih? Di dalam saham itu ada 2 keuntungan yang diperoleh investor ketika membeli atau memiliki saham. Keuntungan yang pertama yaitu dividen yang pertama. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya keuntungan yang kedua yaitu ada capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain ini terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, dalam capital gain ini, saham ini memiliki risiko. Yang pertama yaitu capital loss, yang merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Yang kedua yaitu risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan itu sendiri. Dan jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan maksudnya, maka sisa tersebut dapat dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Itu sih Mbak, itu sih Mas. Oke, thank you atas penjelasannya. Selanjutnya itu yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Siska di awal mengenai pasar modal yang sebagai itu diantaranya ada obligasi. Yang bisa menjelaskan soal obligasi?
Siapa nih yang speak up? Senyum-senyum mulu. Aku Siapa nih? Oke, silakan Mbak Siti Nur Hadijah. Halo. obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke. Setelah dijelaskan soal obligasi, pasti obligasi memiliki beberapa jenis nih yang berbeda. Tolong bisa sebutin doang, ada beberapa sih jenis atau macam dari sebuah obligasi, bisa dilihat dari sisi mananya saja sih obligasi tersebut. Bisa dijelaskan atau bisa disebutkan saja. Silakan. Siapa nih yang belum? Mbak Kurota atau Mbak Tias nih? Mungkin Mbak Kurota dulu deh. Dia lagi gangguan Mbak jadi. Kurota gimana? Sinyalnya aman, Mbak? Maaf, ini boleh nggak kalau nggak on cam? Soalnya kalau pakai video tuh putus-putus, sinyalnya 3G sih. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Iya. Bisa cuma disebutin saja, Mbak. Ada berapa jenisnya? Dilihat dari sisi apa saja? Oke, jenis obligasi itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama dilihat dari sisi penerbit. Kalau dilihat dari sisi penerbit, yang pertama itu ada corporate bonds. Kemudian yang kedua itu ada government bonds. Yang ketiga ada municipal bond. Kemudian yang kedua itu dilihat dari sisi pembayaran bunga. Kalau dilihat dari sistem ini itu ada 4 jenis. Yang pertama itu zero coupon bonds. Yang kedua coupon bonds. Yang ketiga fixed coupon bonds. Dan yang keempat itu ada floating coupon bonds. Kemudian yang ketiga dilihat dari harga penukaran atau opsi. Kalau dari harga penukaran atau opsi itu ada 4. Yang pertama ada convertible bonds. Yang kedua ada exchangeable bonds. Yang ketiga ada callable bonds. Kemudian yang keempat, yang terakhir putable bonds. Kemudian yang keempat itu dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama secure bonds dan yang kedua ada unsecured bonds. Kemudian yang keenam itu dilihat dari segi nilai nominal. Ada 2 jenis. Yang pertama conventional bonds dan yang kedua ada retail bonds. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu dilihat dari segi perhitungan imbal hasil. Yang pertama, national bonds. Yang kedua, syariah bonds. Iya, itu jenis obligasi ya. Oke, thank you. Walaupun ada kekurangan on cam, silahkan. Terima kasih kepada Mbak siapa? Maaf, Mbak Kurota. Oke, saya menemukan portofolio gitu dari buku yang berjudul Pasar Modal dan Manajemen Portofolio mengenai pasar modal yang ditulis atau karangan dari Muhammad Samsul. Ada berapa sih jenis pasar modal tersebut? Bisa disebutkan terlebih dahulu. Siapa yang mau menyebutkan nih? Ini langsung disebutkan aja atau dijelasin, Mas Ted? Kamu pengennya apa? Aku pengennya
Dia. Oke, Alma seriusan terserah. aja deh. Terserah sih. Oke. Cewek selalu benar. Oke. Nggak ada yang Pasar salah kok, nggak modal. ada yang salah. Ya udah gue mau jelasin, Babes. Pasar modal ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market. Dan yang keempat pasar keempat atau fourth market. Penjelasan pasar perdana. Apa sih pasar perdana itu? Pasar perdana merupakan sarana bagi perusahaan atau pihak emiten, penerbit surat berharga untuk menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Dikatakan pertama kali karena surat berharga ini belum dicatatkan di bursa efek. Terus yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini meliputi aktivitas jual beli. Berbeda dengan pasar perdana yang hanya melayani aktivitas jual surat berharga saja antara investor dengan emiten. Untuk pesanan surat berharganya tidak ada pembatasan, sehingga para investor bisa bebas membelinya. Terus yang ketiga ada pasar pasar ketiga atau third market. Itu disebut pula sebagai over the counter atau OTC. Transaksi di pasar ketiga terjadi antara market maker atau anggota bursa dengan investor atau pembeli. Harganya ditentukan oleh anggota bursa. Dalam transaksi jual beli, market maker ini akan bersaing satu sama lain untuk menjual surat berharga dengan harga terbaik. Alasannya karena satu jenis saham atau surat berharga bisa dijual oleh lebih dari satu anggota bursa. Terus yang keempat ada pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat merupakan pasar yang kegiatan jual belinya terjadi antara investor jual dengan investor beli tanpa menggunakan perantara efek. Jumlah nilai transaksinya sangatlah besar dibanding transaksi jual beli di 3 pasar jenis lainnya. Itu saja Mas Edi yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, thank you Mbak Tias. Yang selanjutnya sih saya pengen tahu apa pasar modal memiliki karakteristik atau karakter tersendiri ya atas pasar modal tersebut. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Ada berapa sih karakter dari pasar modal tersebut? Pasar modal tersebut. Ada berapa karakter nih? Ada 5. Oke, silakan. Sebutkan. Apa saja tuh? Itu yang pertama ada dinamis, yang kedua teratur, yang ketiga atraktif, yang keempat logis, dan yang terakhir interdependensi. Mengenai karakteristik tersebut kan ada 5 nih. Yang pertama yaitu dinamis. Yang dinamis tersebut kayak gimana sih maksudnya? Bisa dijelasin nggak? Aku mau jawab. Oke, silakan. Yang dimaksud dinamis adalah investasi mengharapkan nilai yang terus bertambah. Demikian juga yang terjadi pada pasar modal. Nilai dari produk-produk pasar modal pun terus berubah dari waktu ke waktu. Walaupun bergerak fluktuatif, nilai tersebut bertambah dari masa ke masa. Tuh. Oke. Ini nih yang terakhir nih karakternya. Cuman beberapa ya penjelasannya. Yang dimaksud karakter yang terakhir deh, interdependensi. Siapa nih yang mau ngejelasin? Apa yang dimaksud dari karakter interdependensi? Jawab. Mbak Zakia, mau? Atau siapa? Mbak Kurota? Iya, aku mau jawab. Interdependensi adalah nilai suatu produk pasar modal yang tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dari sektor ekonomi saja, tetapi berbagai bidang dan disiplin ilmu lain sangat mempengaruhi nilai tersebut. Oke, siapa nih? Host atau co-host yang mau menyimpulkan? Mbak Tias ada deh. Saya terlalu banyak bicara. Mbak Tias bisa menyimpulkan. Sebelum kesimpulan deh, saya mau tanya nih satu.
Bentar, mikir dulu ya. Pasar modal kayaknya penting banget ya bagi sebuah perusahaan atau perekonomian suatu negara. Alasannya apa? Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian dari suatu negara. Silakan. Mbak Siska atau Mbak Nurhazia, Mbak Nurzakia, Mas Rio, nanti Mbak Tias bisa menyimpulkan. Baik, mungkin saya izin menjawab Mas Teddy. Halo. Langsung aja ya. Oke. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan Kesimpulan nggak nih? kesimpulan Teddy aja. Kamu aja deh, aku pengen kamu. Silakan buat Mbak Zakia aja deh. Kenapa sih alasannya? Aku pengen kamu yang nyimpulin. Zakia, Mbak Zakia, kenapa penting pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara? Alasannya apa? Karena pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana Kenapa nih? Kenapa? Banyak ketawa ya Mbak Zakia. Oke deh, karena banyak ketawa, saya skip deh. Males sama Mbak Zakia. Silakan Mas Rio. Mas Rio, apa alasannya? Gini, pasar modal itu memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Yang dikarenakan karena pasar modal ini dalam kegiatannya itu menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari pemodal atau dari investor. Dan yang kedua itu pasar modal ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen investasi itu sendiri. Itu aja sih, Mas. Gimana penjelasannya udah? Suaranya kurang kenceng di saya. Yang lain di suaranya Mas Rio aman nggak? Aman, udah kok, udah. Kedengeran suaranya tadi Mas Rio? Iya, kedengaran kok. Oke, kita berada di penghujung nih, di penghujung. Berkesimpulan nih, kesimpulan dari si cantik dari mana kamu asalnya? Silahkan bisa menyimpulkan nih mengenai pasar modal. Waktunya dan tempatnya dipersilahkan. Masih di mute Mbak Tias. Ya, oke. Oke, kesimpulan pada Zoom meeting kali ini mungkin pasar modal itu sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat berharga dalam jangka panjang, yaitu usia jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal juga sering diartikan sebagai tempat transaksi pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan, dan pihak yang kelebihan dana atau pemodal. Instrumen pokok yang dapat dijadikan alternatif investasi bagi para pemodal itu contohnya yang tadi dijelaskan saham dan obligasi. Salah satu itu adalah salah satu media yang dapat dijadikan alternatif bagi sumber pendanaan. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih atas kesimpulannya. Mungkin
kemungkinan di sini hujan. Posisi saya di sini domisili sedang hujan. Oke, terima kasih yang telah menghadiri rapat atau Zoom Meet malam ini. Kita tag malam-malam ya, mengganggu waktu istirahatnya. Saya selaku host dan co-host dan perwakilan dari semua anggota, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Oke, silahkan beristirahat sebelumnya. Oh iya, record. Udah berapa menit record? Nggak bisa dilihat. Berapa? Nggak bisa dilihat. Oh, nggak bisa dilihat. Kemungkinan udah ada ya, kita ngobrol lama, nggak keras. Ya, Oke. mungkin udah. Ditutup Sebelumnya, ya. terima kasih saya ucapkan untuk menutup Zoom Meet kali ini. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.